sudah saatnya mengembalikan PSI ke pemilik aslinya. Tiba-tiba muncul mukanya Pak Jokowi. Ya bagi kita ya dia pemilik partai ini. Ntar saya ikut nyari-nyari. Jadi saya juga saya menyari-nyari itu. Dia mengerti sekali kekuatan meme. Itu dia tahu bahwa internet itu akan makan konten itu dan jadi akan. Maksudnya memang itu sengaja supaya menjadi bahan pembicaraan FYP. Dia tahu bahwa debat calon wakil presiden itu tidak terlalu berdampak dengan survei dan yang lainnya. Apa yang membuat PSI begitu yakin bahwa Mas Kaisang adalah orang yang tepat untuk menjadi ketum? Well, he's perfect. Proses Mas Ketum jadi ketua umum kan juga panjang. Pasti udah PDKT-nya juga udah jauh-jauh hari Satu sebelumnya. PDKT udah jauh. PSI adalah partai yang 99,9%-nya kadernya adalah orang-orang yang masuk ke politik karena ingin menjadi Jokowi berikutnya. Di Dapil Jabar 1 ya. Seberapa yakin? Oh yakin dong. Nanti dibuka lembarannya. Di atas burung pertama ada PSI. Nah, carilah namanya Giring Ganesa dan Cynthia Riza. Cakep gak tuh? Tolong jangan diedit ya, editor. Selain ketum itu ada yang lebih penting juga gitu. Salah satu contohnya adalah ketua Dewan Pembina. Tapi kan kalau di PSI ini nggak pernah terlihat gitu. Ini ketua Dewan Pembinanya siapa gitu kan, nggak pernah muncul, nggak pernah terlihat. Siapakah ini yang tidak terlihat dan kenapa tidak terdengar? Senang banget hari ini saya bertemu kembali dengan sahabat lama, Giring Ganesa. Gue yang senang, Mer. Hai. Aduh, Mary, terima kasih masih inget saya. Masih dong. Terima kasih masih ngundang. Thank you very much loh. I really appreciate it. Aku yang thank you sudah meluangkan waktunya yang sangat precious, meluangkan waktu tidurnya ya, karena kan di tengah-tengah kesibukan yang pastinya padat banget nih, lagi sibuk keliling, sosialisasi ya kan, tapi masih disempatkan untuk datang ke sini. Ya karena apa ya? Karena you always appreciate me. Sis Mary kan selalu menghargai saya gitu, terus selalu ingat saya. Walaupun kita nyari jadwalnya susah gitu, tapi kan kayak tadi pagi saya juga masih dari mana, pokoknya saya udah bilang sama Joe, pokoknya harus ya gitu. Terus juga ya kan kangen juga ya, udah lama gak ketemu. Sekarang Sis Mary juga kurusan loh pemirsa ya. Saya gak tahu nih dietnya apa nih. Tapi saya juga harus ikutin dietnya nanti. Kalau nanti, tapi kan biasanya gitu kan orang kan mau diet, nanti. Kita harus diet ya. Iya. Nanti diet starts tomorrow. Ya, tapi gak tahu kapan. Seperti olahraga juga ntar deh. Tahun ini resolusi gitu. Tapi itu jadi resolusi setiap tahun gitu ya. Nanti kok kita sudah jadi anggota DPR kita lihat aja. Gitu Tapi good to see you again. Gue yang thank you. Seneng banget. Ntar ada banyak pengen banget bisa bertukar pikiran, pengen banget bisa ngobrol-ngobrol. Banyak update pastinya karena terakhir kali kita ketemu, setiap kali kita ketemu tuh beda-beda selalu. Beda ya. Pertama kali ketemu waktu itu Mas Giring masih jadi penyanyi ya kan. Terus kita sempat bertemu lagi ngobrol-ngobrol sebelum ketua umum waktu itu masih lagi aktif-aktifnya startup. Oh iya. Iya kan. Jadi kita sering waktu itu ketemu di acara-acara startup, ngomongin bisnis. Terus terakhir kali ketemu sama Mas Giring ngobrol waktu itu di kantor PSI. Zaman Covid lagi. Zaman Covid. Wah, masih ingat. Pakai shield. Oh iya. Betul. Ketum waktu itu. Masih alhamdulillah. Iya. Ntar kita ngobrol banyak ya. Tapi sebelumnya mumpung masih hangat nih. Pengen nanya dulu dong. Kemarin nonton debat cawapres. Siapa yang gak nonton? Pasti semua orang Indonesia nonton, Mbak Mary. Nonton live-nya? Oh enggak. Karena waktu itu lagi persiapan apa gitu sampai lupa. Itu juga nonton juga sambil di sela-sela karena ya dapil lah apalah itulah. Oh, persiapan kampanye Akbar. Gitu. Komentar dulu nih dari seorang Giring. Komentar terhadap debat kemarin seperti apa? Kan waktu debat pertama kan Mas Gibran itu kan selalu di underdog ya. Kita ngomongin yang debat pertama dulu ya, debat cawapres pertama kan. Dibilang Samsul lah, apalah gitu kan. Malah sekarang dia sebelum debat kan ya kan. Pokoknya semua orang kayak apa ya, underestimate dia kan. Dan saya pernah tuh diwawancara tuh saya bilang, hati-hati loh. Saya cukup kenal Mas Gibran semenjak beliau mulai jadi wali kota kan. This guy is smart. I mean like Mas Gibran tuh pinter. Memang bukan ada orang yang memang jago ngomong di depan publik.
ada orang yang jago pas lagi doorstop. Misalnya Sis Mary ya. Sis Mary misalnya di doorstop pasti bisa ngomong kan. Sis Grace mungkin jago ngomong di doorstop gitu. Saya mungkin agak-agak lumayan jago lah. Saya sih nggak jago juga doorstop lah. Cuman kan Mas Gibran mungkin ya memang tipe-tipe orang yang nggak jago di doorstop gitu. Sampai waktu itu saya ingat banget, saya ngundang Mas Gibran di Kopdarnas PSI Agustus 2023. Saya minta Mas Gibran pidato. Dia ngomong, aduh mas, saya nggak jago pidato mas, jangan deh mas. Saya nggak usah pidato mas, nggak usah. Saya nggak jago gitu. Yaudah mas, maunya apa mas? Udah saya diskusi aja, saya datang diskusi aja mas gitu kan. Oke gitu. Terus saya bilang sama wartawan waktu itu sebelum debat cawapres kan, yang pertama, saya bilang hati-hati loh, ini orang pintar loh. Dan orang kalau udah ada maunya, ini orang benar-benar fokus ngerjain dan berlatih. Dan sampai saya bilang bahwa hati-hati loh Mas Gibran nanti ngeluarin tenaga dalamnya loh. Gitu kan, saya pengen ngomong kayak gitu kan, gitu. Apapun lah pakai tenaga dalamnya lah. Iya, intinya do not underestimate. Don't underestimate someone, Mas gitu Gibran, kan. or someone lah benar-benar. Semuanya harus benar-benar ya kita harus menghargai, menghormati, melihat gitu kan potensi orang. Dan benar kan waktu cawapres pertama, debat cawapres pertama semua satu Indonesia nganga kan. Dan itu kita nonton kayak nonton bola tau Mbak. Aku manggil kamu apa ya? Mbak, apa Sis aja, apa ya? Boleh. Apa ya? Sis Mary aja ya, gak apa-apa ya? Sis gak apa-apa ya, biar PSI banget ya. Sama Bro Giring ya. Sis Mary dan Bro Giring. Iya, Sis Mary gak apa-apa ya. Jadi Sis waktu kita nonton tuh saya bikin acara nobar di dapil saya. Itu kita lompat-lompatan kayak lagi nonton timnas main bola. Iya kan? Dan kita sampai gila, we are so proud of him gitu kan. Dan yang lucunya sih sehari sebelumnya kita juga bikin selamatan juga sebelum debat cawapres. Ya kan. Terus habis itu waktu yang kemarin saya ngeliat dia lebih relax. Dan saya melihat juga yang kemarin nih berarti yang kedua ya. Yang kedua nih lagi hangat-hangatnya ini ya. Saya ngeliat dia lebih relax dan dia kayaknya selama seminggu itu benar-benar fokus mengulik semua tema-tema yang sudah diberikan KPU dan juga mencari solusinya at the same time dan juga bagaimana bisa bikin debat itu memorable. Ini kata kunci ya. Dia pengen bikin debat itu memorable. Dan akhirnya muncullah beberapa gesture gitu. Dan dia tahu, dia mengerti sekali kekuatan internet. Dia mengerti sekali kekuatan meme, ya kan, meme lah, dia ngerti gitu. Makanya dia melakukan gerakan yang sosok nyari jawaban lah, quotable. Dia sampai ngomong enak ya Gus sambil nyontek gitu. Tapi sebetulnya itu dia tahu bahwa internet itu akan makan konten itu dan jadi akan. Maksudnya memang itu sengaja supaya menjadi bahan pembicaraan FYP. Karena dia tahu bahwa debat presiden, debat calon wakil presiden itu tidak terlalu berdampak dengan survei dan yang lainnya. Dan dia tahu bahwa dia pengen nunjukin bahwa Mas Gibran pengen nunjukin ke semua orang yang selalu ngeremehin dia bahwa dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ini, dia cuma pokoknya dia dapat privilege enggak. Dia mau nunjukin no, I can do this. If I want to lead this country, this is how I going to show bahwa gue bisa nih. Ini anak muda nih gitu. Dan memang mungkin kalau di ngomong, misal ada orang yang komplain tentang etika ini, etika itu, aduh gimana ngomongnya? Kita kalau ngomong etika udah terlalu luas nanti kemana-mana kan? Karena seminggu atau 2 minggu sebelumnya kita melihat Pak Prabowo itu sampai geleng-geleng senyum-senyum ketika Pak Ganjar sama Pak Anies minta skor tentang kinerjanya beliau gitu. Terus kita mau ngomongin etika nih gitu. Ya jadi udahlah gitu loh. I mean like come on. Ini ada anak muda yang mengerti substansinya, tahu solusinya, dan mengerti bagaimana dia bisa bikin debat cawapres itu menjadi konten yang bagus dan akhirnya orang jadi simpati sama dia dan akhirnya orang jadi lebih yakin lagi untuk milih dia sekali putaran. Dia dan Pak Prabowo sekali putaran gitu. Jadi memang maksud dan tujuannya seperti itu ya. Dan saya tahu bahwa Mas Gibran tuh very very polite. Dan selalu respect sama semua orang. Even dia sampai hari ini masih suka apa ya kalau manggil saya,
Mas Ketua Giring Niji, ya gitu, gitu kan. Saya setuju. Karena kan beberapa kali juga sempat bertemu dengan Gibran. Terakhir kali bahkan sempat ngobrol dan ketemu di acara diskusi ekonomi kreatif sama Gibran. Dia salah ngomong asam sulfat istri. Iya, saya sempat ada di sana juga kan dan ngobrol juga sama Mas Gibran. Ya memang setuju sih, maksudnya Mas Gibran itu adalah seseorang yang menurut saya cerdas. Pasti kalau nggak mungkin, kalau nggak cerdas nggak mungkin bisa berada di posisi seperti yang sekarang lah. Jadi pasti punya kecerdasan di atas rata-rata dan santun ya, karena ketika berbicara sama saya dan orang-orang sekitar yang sepenglihatan saya pun juga santun ya, maksudnya itu betul sih, betul. Cuma mungkin ada beberapa orang yang setelah melihat itu, karena kalau boleh jujur saya bisa bilang sebenarnya ada banyak hal yang sudah sangat baik yang udah diucapkan, kayak pemaparan visi misi di awal, terus itu di akhir gitu. Cuma ada beberapa momen yang mungkin banyak orang menyayangkan yang tadinya mau di show, tapi mungkin beberapa orang menginterpretasinya seperti show off. Sehingga yang tadinya antipati, yang tadinya mau berempati mungkin malah jadi terlewat, dianggap terlalu berlebih gitu. Saya rasa juga kemarin Mas Gibran menunjukkan solidaritasnya sih, menunjukkan solidaritasnya, dia pasang badan untuk orang-orang yang dia sayangin, kan? Dia nunjukin nih gitu. Dan yang saya suka adalah dari setiap kali ada pertanyaan, jawabannya dia, udah saya kasih solusinya, gitu. It means that dia really knows gitu, dia harus ngapain gitu kalau nanti terpilih kan. Karena kebanyakan yang lain kan masih normatif ya, normatif sekali gitu. Tapi ini enggak, nih saya kasih solusinya ya, deng gitu. Itu yang kalau jujur ya, kalau anak muda sih lebih suka yang oh gitu ya, oke siap. Gitu. Kalau normatif kan kayak apa ya, maksudnya dia ngomong apa ya gitu kan. Oke. Thank you. Ya. Tapi kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan tinggal satu debat lagi nih yang terakhir. Debat terakhir ya. Yang terakhir yang pastinya dipersiapkan dan pastinya juga sangat ditunggu-tunggu. Kita doakan yang terbaik buat semuanya. Iya dong. Ya, pastinya bakalan jauh lebih seru dan of course ditunggu isinya. Oke. Kita move on ya dari debat Gibran ke Giring. Ya, walaupun kalau dari profile pic-nya tetap mukanya Gibran loh. Aku sampai bingung ini pas lagi ini bener gak sih Giring? Jangan-jangan saya salah ketik gitu, ternyata bener. Sampai hari ini pun juga profile pic-nya masih Mas Gibran. Masih. Saya kan ini tim Samsul. Oke, apa tuh tim Samsul? Lo kan ceritanya kan waktu itu kan Mas Gibran yang salah ngomong di waktu itu acara Ketemu Kamu kan, dia ngomong tentang asam sulfat kan. Akhirnya kan dari buzzer yang buzzer lawannya kan bilang asam sulfat lo, Samsul, dasar Samsul. Ya akhirnya sama dia malah bukannya dia baper, justru dia malah sekarang nama gue Samsul gitu. Gitu. Makanya tim Samsul. Oke. Justru malah udah gitu kan. Ya dibawa santai aja lah intinya. That's why kenapa gue bilang bahwa ini orang ngerti internet. This guy really understand internet. Dia tahu bagaimana caranya melihat segala sesuatu yang krisis bisa dia riding the wave dan akhirnya jadi positif gitu loh. Iya. Oke. Jadi this guy is good loh. Definitely. Ya again, untuk bisa berada di posisi sekarang sih definitely he has certain intelligence yang di atas rata-rata lah. Oke. Back to Giring kalau gitu. Terakhir kali kita ketemu di kantor PSI. 2020 saya berkunjung pas lagi pandemi, betul. Tapi kamu nggak kena COVID kan di situ kan? Enggak, puji Tuhan. Kamu berapa kali kena COVID? Aku nggak kena sama sekali. Puji Tuhan. Orang baik nih, ya orang baik dilindungi ya. Kita 4 kali. Oh iya. Ya kan soalnya keliling terus kan. Iya. Itu juga ya itu berkat lah ya. At least kita sudah bersyukur melewati masa-masa sulit itu. Sekarang udah lebih baik. Sekarang udah bisa lebih melakukan banyak hal lah. Nah, dulu ketum, sekarang bukan ketum lagi. Mungkin saya kasih konteksnya ya. Saya selalu percaya bahwa dengan siapa kita bergaul, apa yang kita baca, apa yang kita alami itu pasti akan membentuk
mengubah cara pikir kita, perilaku kita. Nah, jadi dari sejak terjun ke PSI menjadi ketum 5 tahun yang lalu, ya beberapa tahun yang lalu ya, sampai sekarang, apa yang berubah dari sosok Giring dan apa yang masih sama? Lebih dewasa ya pastilah ya. Kan udah ngalamin semuanya ya. Udah ngalamin. Jadi PS ini udah kayak universitas sih buat saya sih. Universitas kehidupan ya. Saya tahu mana yang tulus, mana teman, mana yang hanya punya kepentingan. Gue lu belum apa ya? Boleh. Gak apa-apa. Gue juga udah ups and down lah di hidup ini. Iya. Dan yang berubah sih, gue sekarang jadi lebih kembali ke alam. Maksudnya? Maksudnya ke Tuhan, ke alam gitu. Gue yang dulu waktu ketemu kan belum meditasi ya kayaknya ya. Oh, sekarang meditasi? Sekarang meditasi. Oh. Terus habis itu juga percaya dengan kalau Tuhan mau memberikan jalan pasti ngasih tanda-tanda di alam gitu kan. Jadi kayak terus jadi lebih aware dengan sekitar ya. Maksudnya maksudnya makhluk hidup itu bukan cuma manusia tapi dengan semua hal universal yang ada di dunia ini. Dan akhirnya semua langkah dimudahkan kalau kita berpasrah gitu kan. Yang penting insting kita aja gitu. Kalau kita bilang lo nggak usah ke situ gitu, pasti ada sesuatunya gitu. Lo jangan ketemu orang ini. Kayak misalnya contoh yang paling simpel deh, kayak kayak hari ini aja lah. Ini pasti gue yakin bahwa ini udah diatur semuanya kok sama alam semesta kok. Pasti nanti ujungnya video ini pasti ada gunanya gitu. Di podcast pasti ada gunanya buat hidup gue gitu. Terus pertemuan ini pasti nanti juga gue sama lo juga nanti pasti there's something else, ya kan. Terus gue juga sekarang lebih ke dalam, ya kan, lebih ke keluarga. Jadi kemarin kan selama jadi ketua umum, I lost a lot of time with my family. Now I wanna mulai pelan-pelan having a great quality time with them. Dan juga mulai tidak hanya mempelajari tapi juga mempraktekkan menjadi seorang stoik juga, gitu kan. Tapi ada satu hal yang nggak berubah, I still play video game ya. Apa? Mobile Legend? Ya enggak, kalau di handphone ada lah, namanya Marvel Snap lah. Tapi kalau Mobile Legend kalau lagi tiba-tiba ada turnamen Mobile Legend buat campaign ya gue ikutan. Terus kalau di PS5 sih biasa. Tapi sekarang udah nggak pernah PS5, udah agak debuan ya karena kan masa kampanye kan. Jadi udah. Gitu. It's interesting loh. Aku nggak pernah nyangka bahwa ternyata seorang Giring ya itu kan tadi meditasi gitu kan, stoik, dan dari penjelasan cara Giring menjelaskan tadi, ya definitely pasti ada banyak hal yang terjadi yang membuat Giring di titik ini gitu. Kapan titik momen waktu itu mau tiba-tiba jadi belajar meditasi dan jadi mempraktekkan stoik dan seterusnya? Meditation itu kan udah sebenarnya meditation in terms of mindfulness ya, iya kan, ketersadaran. Itu sebenarnya semenjak COVID sih, yang benar-benar intensnya kan. Karena kan waktu itu seluruh orang Indonesia kayaknya stres di dalam rumah, tapi kok gue malah happy ya gitu. Karena apa ya? Di situ kan gue jadi bisa hang out with my family dari sarapan sampai makan malam kan. Dan pagi-pagi biasanya setelah berkebun ya the only thing I can do ya pasti kan meditasi gitu. Dan di saat kita meditasi kan kita belajar satu hal, yaitu kita bisa ngontrol emosi kita. Dan itu yang sangat penting di partai politik kan. Karena di partai politik atau di politik itu ketika kita nggak bisa ngontrol emosi kita dan kita emosi, kita udah mulai kalah tuh. Karena pasti langkah yang kita atur salah gitu. Dan akhirnya ya meditasi itu satu hal yang paling menyenangkan, karena di situ kita jadi bisa tahu, oh gue mau marah ya,
gitu. Oh, gue mau gue mau dendam nih kayaknya nih. Oh, gue lagi kesel nih gitu. Yeah. Dan di situ juga akhirnya gue jadi bisa gak terlalu mikirin kan gini. Karena kita terlalu sibuk nyesel tentang masa lalu kita dan kita terlalu anxious tentang masa depan kan. Betul. Dan itu bikin stres sendiri. Betul. Dan gue jujur walaupun gue meditasi kadang-kadang gue juga masih anxious karena ngeliatin anxiousnya tau gak apa? Aduh jadwal kok jadi padat banget ya. Gimana caranya nih ya? Ini ngaturnya gimana? Jadi kan lebih ngatur gimana cara jadwalnya lancar, on time gitu kan juga jadi anxious juga gitu sih. Iya. Oke, good to hear that. Tapi sekarang harusnya jauh lebih nggak sibuk dong dibanding jadi ketum, benar nggak? Enggak kan lagi masa kampanye juga sih. Iya sih, ya kan. Kalau masa kampanye kan jadwal udah lebih gila lagi. Iya. Jadi semuanya serba serba berubah-ubah di per detik berubahnya. Tiba-tiba ada ini nih, bisa ini nggak, bisa ini nggak gitu. Itu sih yang kadang-kadang yang bikin tiba-tiba. Pokoknya intinya gue right in the moment lah, karena kan waktunya juga tinggal singkat, jadi definitely pasti jadwal harus dipadetin lah sebisa mungkin. Walaupun right in the moment, gue belajar juga di hidup gue adalah ternyata gue tuh nggak boleh ngoyo orangnya. Jadi just go with the flow gitu. Ya kalau misalnya ini, ya udah gitu. I don't know if it's good or not ya. But sekarang gue nggak terlalu pengen ini dan itu sih, Sis Mary ya. Gue lebih pengen jadi orang bahagia aja sih. Dan hidup lama sih. Hidup lama, amin. Dan sehat. Dan sehat. Walaupun gak olahraga ya. Itu gimana ya? Ya, berarti kan awalnya kalau ketemu itu dulu di tangannya Grace Natali, terus akhirnya sekarang ke tangannya Mas Giring, dan sekarang ada di yang melanjutkan adalah Mas Kaisang, Mas Kaisang. Apa yang membuat PSI begitu yakin bahwa Mas Kaisang adalah orang yang tepat untuk menjadi ketum dan melanjutkan tongkat estafet yang udah dibawa selama ini? Well, he's perfect. Why? Maybe I should tell you a story aja kali ya. Jadi lebih cerita pengalaman ya. Waktu saya jadi ketua umum, orang tuh minta foto banyak. Tapi mereka kalau minta foto gitu bisa foto kan. Gitu. Mereka gini. PSI, mantap PSI. Semangat ya PSI ya. Oh iya siap. Gitu. Waktu Mas Ketum jadi ketua umum, itu dampaknya, efeknya tuh gila, lebih kayak gitu. Karena apa? Orang-orang yang tadinya minta foto ngomong PSI ya bisik-bisik, sekarang mereka udah jarak jauh dari sini ke sini udah PSI, salam buat Mas Kaisang PSI gitu. Dan itu like literally a lot, like every single day. Contoh yang paling simpel adalah ketika Mas Ketum jadi ketua umum, saya tuh ada undangan pernikahan. Anaknya teman saya gitu kan di Bali. Terus kita ambil flight agak subuh kan. Bayangin lagi subuh tuh jam 5 pagi lagi mau pakai kacamata udah gitu. Tapi orang masih minta foto PSI di jam 5 pagi sih Mary. Begitu nyampe Bali semua teriak-teriak PSI gitu. Dan itu sampai sekarang. Iya, berarti salah satu alasan terbesar kenapa Mas Kaisang adalah orang yang perfect tadi sebagai ketum PSI. Itu kan satu hal. Karena mungkin bisa menaikkan suara atau menggait lebih banyak lagi anak muda untuk nggak malu untuk mendukung PSI. Kalau awalnya mungkin masih bisik-bisik PSI. Membuat PSI menjadi partai yang sangat-sangat cair dan kayak agak pop culture ya. Maksudnya saya kan kalau misalnya Mas Ketum itu kan ada jadwal. Misalnya ada ketemu influencer, ada belusukan ke mall. Itu kalau lagi belusukan ke mall tuh kayak ada artis FTV datang gitu kan. Rame gitu, semua orang pada minta foto. Walaupun kadang-kadang Mas Gibran, aku bukan Gibran, aku Kaisang gitu kan. Gitu kan. Lucu-lucuannya gitu. Tapi yang paling menurut saya juga yang paling kenapa he's perfect ya. Karena how he leads juga luar biasa. Gitu. Orangnya juga kerjanya satset, ya kan. Terus dia selalu nge-push kita untuk pokoknya kalau to our limit, ya kan. Dan yang gue suka adalah cara dia berpidato. Kalau dia lagi berpidato di kader, itu nggak
nggak pernah yang kita adalah kita, enggak, yang ngomong santai ya gitu, bercanda tapi ngena gitu. Berarti kan wah nih orang ini jenius nih. Gimana cara ngomongin sesuatu yang mampu politik yang berat, mengkomunikasikan dan bisa tapi relate jadi ya. relate, jadi lucu. Jadi akhirnya kita jadi ngena, dan abis itu jadi semakin semangat juga gitu untuk turun ke lapangan. Makanya sekarang kalau saya lagi turun ke lapangan gitu ya, kayak lagi belusukan, lagi sosialisasi, saya nggak pernah tuh ngomong program lebih dari 5 menit. Karena belajar dari dia. Bahwa dia ngomongin sesuatu yang berat paling cuma 5 menit. Habis itu ya bisa bercanda-bercanda gitu. Jadi sekarang saya kalau lagi belusukan ngomong cuma 5 menit. Habis itu saya coba ngingetin lagi ke ibu-ibu gitu, bapak-bapak, apa aja bu, ini, oke mantap, habis itu kita joget, udah gitu aja. Dan habis itu lebih mikirin emotional attachment-nya daripada mereka kita, wah kita harus memperjuangkan gitu kayak. Iya betul, setuju. Saya juga nonton ketika Mas Kaisang waktu itu membawakan pidato pertamanya di PSI. Wah, itu keren banget. It was good. I think really it was good. Lucunya dapet, message-nya juga dapet, very real and authentic. Karena kan setelah itu dia juga cerita bahwa dia sendiri sebenarnya juga yang menuliskan poin-poinnya juga. So I think it's good. Cuma seperti saya bilang, kenapa saya tanyakan ini, karena ada beberapa orang yang mungkin kalau dia tidak mengenal dan mengikuti, pasti berpikir kok bisa sih cepat banget gitu kan. Kayak baru jadi anggota dalam 2 hari udah jadi ketum gitu. Ya kan kalau banyak orang yang nggak mengerti dan nggak tahu, pasti berpikir kok bisa secepat itu, apalagi spesialnya maksudnya apa yang membuat PS itu begitu yakin gitu. Mungkin satu hal teman-teman yang nggak yakin itu harus tahu bahwa proses Mas Ketum jadi ketua umum kan juga panjang. Kan nggak mungkin misalnya Mas masuk PSI terus jadi ketua umum, oke, kan nggak gitu. Pasti udah PDKT-nya juga udah jauh-jauh hari satu sebelumnya. PDKT udah jauh, udah lama. Terus kedua adalah dia tahu bahwa PSI adalah partai yang benar-benar ingin, PSI adalah partai yang 99,9%-nya kadernya adalah orang-orang yang masuk ke politik karena ingin menjadi Jokowi berikutnya. Gimana? 99,9% seluruh kader PSI adalah orang yang masuk ke politik karena ingin menjadi Jokowi berikutnya. Maksudnya ingin jadi orang-orang yang kerja untuk rakyat. No, it's not about being a president. But it's being about bagaimana politik itu melayani, bagaimana politik itu membangun, bagaimana politik itu mensejahterakan, bagaimana politik itu satset, administrasi publik harusnya satset itu kan. Iya. Makanya kan ada Jokowisme. Itu kan, terus itu juga mungkin Mas Kaisang juga tertariknya juga karena kita adalah partai politik yang terus menyuarakan tentang perampasan aset, ya kan. Sampai Mas Ketum tuh ngomong pokoknya nanti kayak Mbak Grace, dia bilang, Mas Giring, aku titip kalau kalian nanti masuk ke DPR itu perjuangin undang-undang perampasan aset gitu. Karena dia tahu itu juga adalah salah satu hal yang bisa membuat korupsi, angka korupsi juga turun gitu kan. Jadi ya kalau orang banyak remehin ya biasa lah Mbak. Saya juga dulu jadi ketua umum juga diremehin dulu, iya kan? Iya, mungkin bukan meremehin ya, cuma mungkin bingung aja gitu. Cuma kan sekali lagi, sometimes kadang-kadang kan justru mungkin itu kalau buat saya ketika saya melihat ya memang PSI ini memang berbeda, karena kan memang harus dibikin berbeda dong, nggak boleh sama seperti yang lain ya, benar nggak? Betul. Iya kan? Nah jadi dan kalau kita lihat dari sebelumnya, Giring pun kan juga waktu itu juga jadi ketum. Saya masih ingat bahkan pas lagi baru saya message, congrats ya jadi ketum. Ternyata beberapa saat kemudian jadi bacapres waktu itu. Jadi ya memang gayanya gitu. Anak muda ya harus memang gitu kan, membawa harus cepat dan mau berubah gitu. Dan ya gimana ngomongnya? PSI serunya itu sih. Seru ya. Serunya tuh di situ. Cara kita berkomunikasi dibebasin. Kayak contoh yang paling simpel deh. Mas Kaisang pernah ngomong, udahlah kita kalau di partai, kalau lagi acara partai beda-beda bajunya nggak apa-apa lah, santai aja. Gitu. Akhirnya sekarang semua orang kalau lagi Kopdarnas gitu semuanya beda-beda. Saya pakai apa, dia pakai apa. Tapi kan yang penting spiritnya, ya kan. The value yang mau kita perjuangin kan sama. Anti korupsi, anti intoleransi, ya kan. Dia juga kadang-kadang juga
Mas Ketum kemarin lagi turun kemana waktu itu ya? Jakarta Barat apa di mana? Oh, Depok. Dia pakai celana pendek gitu kan, diminta maaf ya ibu, saya pakai celana pendek soalnya tadi kebanjiran kan. Iya kan, politik itu bukan seragamnya, iya kan, tapi kan value yang mau kita perjuangin itu kan. Jokowisme, anti korupsi, anti intoleransi itu kan. Iya, dan saya suka banget videonya Mas Giring di IG yang tentang kayaknya ini sudah saatnya mengembalikan PSI ke pemilik aslinya. Itu awalnya aku kaget loh, karena kan di tengah-tengah sudah saatnya mengembalikan PSI ke pemilik aslinya. Tiba-tiba muncul mukanya Pak Jokowi. Iya. Terus baru di akhir disebutkan yaitu pemilik aslinya adalah anak muda. Tapi kadang-kadang kan apakah mungkin ada message terselubung bahwa pemilik aslinya adalah Pak Jokowi gitu. Kalau misalnya orang yang nggak mengerti kan pasti berpikir wah ini Jokowisme, terus gitu sudah waktunya dikembalikan ke pemilik aslinya, tiba-tiba muka Pak Jokowi gitu kan. Sometimes orang bisa jadi bertanya-tanya. Nah mumpung ada Mas Giring kan at least bisa dijelasin. Balik lagi sis. Tadi yang saya bilang bahwa semua kader PSI itu yang memang Jokowisme, semangatnya. Oke. Ya bagi kita ya dia pemilik partai ini, bagi kita gitu. We believe in that gitu. Kita kan setiap tahun mengundang beliau dan alhamdulillah beliau selalu datang gitu. Iya kan. Dan dia juga ngerasa paling relax kalau lagi ngumpul sama kita, juga very relax gitu kan. Dan dia tahu kita nggak punya kepentingan apapun, yang kepentingan kita cuma melanjutkan apa yang dia sudah bangun gitu. Oke. Keputusan yang sulit nggak sih untuk nggak menjadi ketum lagi? Nggak pernah menyesali itu. Nggak menyesali ya? Karena setiap kali kan naik level terus kan. Sekarang juga jadi Dewan Pembina kan. Iya. Kalau gitu apa keputusan yang paling sulit yang pernah dialami oleh Mas Giring? Sebetulnya ada momen yang teman-teman banyak yang nggak tahu ya. Jadi di saat proses pergantian itu, selalu hidup saya lagi di bawah-bawahnya sih. Karena waktu ibu saya kecelakaan, badannya kebakar, 20% of her body was burned in front of us. Karena dia lagi nyalain aromaterapi. Terus apinya muncrat, terus naik ke tangannya, habis itu sampai lehernya, pipinya 20% kebakar. Kemarin baru finish operasi yang keempat gitu kan. Dan di momen itu sebetulnya saya sudah ngomong sama ibu saya gitu bahwa I wanna give up gitu. Gue mau keluar aja dari PSI gitu. I want to focus on you, gue bilang. Aku mau ngobatin ibu, aku mau ibu sembuh, aku mau ibu hidupnya sampai 100 tahun gitu kan. Jadi aku udah gak mau di PSI lagi gitu kan. Itu saya ingat banget, saya ngomong itu di menjelang dia mau operasi yang kedua. Terus dia malah megang tangan aku sih sebenarnya. Di tengah saya lagi nangis gitu, dia malah she's holding my hand. Terus dia ngomong, jangan dong, Mas Giring gak boleh nyerah gitu. Mas Giring harus berjuang, harus berdoa, harus menang buat rakyat. Kalau bukan Mas Giring yang memperjuangkan BPJS Kesehatan gratis, siapa dong? Bayangin seorang ibu yang badannya lagi 20% terbakar, masih menyemangatin anaknya yang udah menyerah. Jadi I think that was the hardest part of my life lah. Itu udah paling bawah. Mau apapun yang terjadi habis ini kayaknya udah gak ada yang bisa ngalahin lah. Ngelihat ibu kita terbakar di depan muka kita sendiri gitu, di depan kita sendiri gitu. Nah di situ akhirnya saya memutuskan untuk kalau ibu saya udah perintah kayak gitu ya saya harus berjuang gitu. Jadi makanya sekarang kalau dulu kan cita-cita mau jadi gubernur lah, dari gubernur mau jadi presiden. Kalau sekarang kayak mimpiku jadi berubah nih sih sebenarnya. Jadi apa? Saya mau hidup bahagia dan ibu saya umurnya 100 tahun. Dan bisa seperti itu salah satunya lewat politik.
kebijakan, dan Oke. yang lainnya. Justru kadang-kadang orang justru bilang bisa bahagia, justru karena bilang pengen bahagia, pengen ibu usia 100 tahun dan salah satu caranya adalah lewat politik. Justru banyak orang masuk politik dia bilang jangan berharap bahagia karena biasanya kalau orang masuk politik tuh harus siap-siap menderita. Itu gimana menurut Mas Giring? Jadi kan sekarang jadi punya goal nih. Goalnya adalah bagaimana memperjuangkan BPJS Kesehatan gratis agar semua rakyat Indonesia tidak harus memikirkan lagi pengobatan mereka. Semuanya disubsidi oleh negara. Gitu. Karena itu sudah doa ibu saya dan doa saya juga. Itu kan juga yang kita perjuangkan dari beberapa bulan ini kan. Satu. Kedua, saya yakin bahwa seorang manusia itu bisa hidup sampai 100 tahun karena 4 faktor. Dan ini sudah terbukti secara akademik gitu. Bahwa ada daerah-daerah di seluruh dunia namanya blue zone. Daerah blue zone, zona biru ya. Di mana di blue zone itu orang-orangnya rata-rata hidupnya 80, 90, 100 tahun. Okay. Ada di Puerto Rico, ada di Sardinia, ada di Okinawa, kalau nggak salah di Jepang. Ada di Singapura. Oh iya? Ya, okay. Singapura itu juga salah satu blue zone. Okay. Terus habis itu ada di Yunani, saya lupa namanya apa itu. Nah, di Amerika ada juga satu. Semuanya pas dilihat ada 4 ternyata, 4 elemen yang harus ada. Dan 4 elemen ini semuanya berpengaruh dengan politik. Apa 4 elemennya? Satu makanan, diet ya. Yeah. Makanya diet itu penting karena ada kalau di Okinawa kenapa mereka bisa 100 tahun umurnya karena mereka banyak makan ubi-ubian. Kalau di Puerto Rico karena makan banyak kacang-kacangan gitu. Kalau di Amerika waktu itu satu tempat itu banyak makannya itu kalau nggak salah itu komunitas Kristen Pantekosta deh kalau nggak salah ya. Pokoknya vegetarian kalau nggak salah. Okay. Jadi makanan itu sangat-sangat penting. Ya. Yang kedua? Kedua adalah banyak gerak. Oke. Nah, di mana kita mau banyak gerak, kalau ke Indomaret aja naik motor. Kenapa orang ke Indomaret naik motor? Karena fasilitas umumnya nggak enak. Iya. Iya kan? Betul. Kenapa di Singapura bisa jadi blue zone? Karena pemerintahnya sudah ngatur bahwa setiap di apartemennya pasti dekat dengan rumah sakit, pasti dekat dengan hawker, pasti dekat dengan sekolah, pasti dekat dengan MRT. Jadi itu kakek-kakek, nenek-nenek bisa 100 tahun tapi mereka masih bisa jalan. Betul. Gitu. Jalan terus kaki. Jalan dan apa namanya akses fasilitas ke jalan umumnya kakinya, juga bagus. fasilitas umumnya juga sangat bagus. Bagus ya. kan? Oke. Itu gerak. Yang ketiga? Ketiga adalah tujuan hidup. Oke. Kenapa orang Jepang tuh banyak 100 tahun? Karena mereka bangun pagi mereka udah tahu mereka mau ngapain. Ada yang ngasah pedang, ada yang bikin pedang, ada yang berkebun. Saya tuh jujur ya beberapa kali turun ke kalau lagi belusukan ya. Saya waktu itu kemarin lagi di Bandung ada videonya kok. Saya belusukan ke rumah, padahal rumahnya tuh lumayan agak di lingkungan padat. Tapi rumah bagus, asri. Ada banyak tumbuhannya, banyak pohonnya, pokoknya bagus rumahnya. Terus saya mampir, oh my god, kayak rumah Ghibli gitu lah, gitu lah ya. Masuk. Kayak di film-film. Dan akhirnya ada ibu-ibu umur 80 tahun nih masih berkebun. Okay. Itu ikigainya dia, itu tujuan hidup dia. Dia bangun mau buat berkebun. Betul. Melakukan apa yang dia suka, yang dia bisa dan menjadi hidupnya manfaat. Lah. Ada aktivitas, ada tujuannya. Jadi makanya saya ngerasa bahwa ibu saya habis ini nggak boleh pensiun. Dia harus tetap kerja gitu. Betul. Kerja tuh maksudnya biar otaknya tetap beraktivitas gitu. Ya, makanya sekarang dia aktif ngurusin warga gitu-gitu kan. Iya. Dan terakhir, ini kalau yang terakhir yang paling bisa di Indonesia. Apa? Yaitu guyup. Oh, paguyuban. Iya, jadi ngumpul. Jadi kayak di Okinawa itu. Iya. Mereka tuh kayak punya geng arisan yang umurnya sama semua 80-an tahun gitu. Mereka semua kayak ngumpulin duit. Jadi kalau ada yang sakit nanti duitnya dipakai buat nganterin. Tapi mereka setiap sore ngumpul. Nyanyi-nyanyi, hahihi, ketawa-tawa. Yang di Puerto Rico gitu juga. Saya setelah bangun siang, saya langsung ke bar, saya nyanyi-nyanyi sama teman-teman. Di Sardinia juga gitu. Habis mereka masak langsung ikan yang mereka tangkap. Di gitu Singapura kan. juga main mahjong. Iya kan? Ngumpul-ngumpul ini sore-sore. Guyup itu cuma salah satu elemen yang cuma ada di Indonesia. Karena orang Indonesia kan hobinya nongkrong. Iya. Ya, eating, talking, and doing nothing, iya kan? Nongkrong, iya kan? Jadi makanya saya rasa bahwa salah satu elemen yang paling bisa di Indonesia adalah ya itu guyup itu, nongkrong itu. Oke.
dan membuat kebijakan, melakukan perubahan. Salah satu yang paling efektif di Indonesia adalah dengan terjun ke politik ya. Iya kan, fasilitas umum. Betul. Ya kan? Terus misalnya kita dengan regulasi kita bisa mengatur kadar gula, kadar garam di sebuah makanan. Iya kan, dengan politik kita bisa ngatur juga bahwa ketika ada orang tua dirawat anaknya mendapatkan subsidi misalnya. Karena juga katanya teorinya adalah ketika seorang orang tua ditaruh di panti jompo, itu hidupnya berkurang 10 tahun. Sedangkan kalau sedang orang tua bisa ngumpul sama keluarganya, potensinya dia akan hidup lebih lama. Jadi mungkin yang kita bisa lakukan adalah keluarga-keluarga yang mengurus orang tuanya, bisa apply untuk subsidi dong. Iya, betul. Kalau di Singapura pun juga bisa dapat tax rebate itu. Kalau misalnya your dependent like orang tua tinggal di situ dan seterusnya itu atau satu apartemen blok lah. Iya kan? Mereka dapat benar tax rebate. Betul. Oke. Nah, itu kan lewat politik. That's the only thing. Iya, berarti itu mungkin salah satu dorongan terbesar yang membuat Mas Giring tetap maju lagi, apalagi sekarang di dapil Jabar 1 ya. Tetap gigih dan tangguh nih. Apa kiat-kiatnya? Karena terakhir kali pas lagi kita ketemu, dulu kan Mas Giring sempat curhat gara-gara dulu gagal di DPR, sempat sedih, bengong di pinggir kasur gitu. Iya kan? Iya. Tapi setiap orang pasti pernah melewati masa-masa sulitnya seperti itu kan. Nah, sekarang apa yang dilakukan berbeda? Pertama, apa yang membuat Mas Giring yakin bahwa yang kali ini bisa berhasil, dan apa strategi yang dilakukan berbeda? Karena kalau kita ngeliat di dapil Jabar 1 ya, itu kan banyak banget artis-artisnya loh. Perhatiin nggak? Ada Teh Melly Goeslaw di situ, penyanyi lagi ya kan? Ada siapa? Marcel, ada Mbak Nurul Arifin, maksudnya banyak penuh bintang gitu di situ sebenarnya. Strateginya? Seberapa yakin? Yakin strategi? Dong, kalau berapa yakin mah yakin banget. Strateginya apa yang dilakukan berbeda nih? Persiapannya? Kalau ketahuan dong nanti gitu ya. Tapi sebenarnya paling gampang strateginya lihat Instagram saya aja. Itu basically nggak ada yang saya tutup-tutupin. Iya, tapi confident ya? Confident. Very very confident. The last time kan kemarin saya pribadi kan dipercaya oleh 47.000 orang ya. Insya Allah sih tahun ini bisa lebih. Terus itu satu. Kedua, saya punya strategi yang lebih tajam karena pemetaannya lebih tajam. Pemetaan relawan saya juga lebih tajam, ya kan. Kekuatan saya di relawan sih. Saya alhamdulillah punya sobat Giring relawan, yang dari 2017 sampai sekarang masih sama, nggak berubah. Wow. Kita udah kayak keluarga, ya kan? Kita makan bareng, berjuang bareng, belusukan bareng. Dan kayak kalau belusukan gak ada mereka tuh nggak seru gitu kan. Dan mereka juga sudah melakukan semuanya memakai hati, jadi kelihatan banget mereka tulus gitu ketemu masyarakat. Dan mungkin yang berikutnya adalah sebetulnya yang bikin energi saya adalah setiap kali belusukan selalu happy. Karena ketemu sama orang-orang. Ketemu orang, mendengarkan keluh kesah mereka, jungukin mereka yang sakit, ada yang ijazahnya ditahan kita bantuin. Ada yang BPJS kesehatannya belum punya, kita yang bantuin gitu kan. Karena balik lagi, ya Jokowisme itu politik adalah pelayanan, ya kan. Jadi saya bersyukur banget kalau misalnya bisa sampai ketemu terus bikin mereka senyum aja. Bagi gue udah oke lah gitu. So every day I will walk around a day ya, mungkin 6 kilo kali sehari. 6 kilo sehari belusukan. Targetnya adalah sehari itu harus bisa foto 250 sampai 300 orang. Wow. Ya, dan itu kita hitung. Oh iya. Wow. Kita jalan nanti gue tinggal nanya, "Udah berapa?" "Segini." "Oke, siap, lanjut terus." Sikat gitu. Oke. Dan itu sebenarnya strategi. Boleh juga tau gak siapa yang ngajarin? Siapa? Pak Jokowi lah. Oh. Itu strateginya dia waktu zaman dia running buat wali kota dan gubernur. Maksudnya tuh literally foto sama siapa aja yang dikunjungi dan foto sama orang gitu. Berarti sehari 300 lah kira-kira. Ya pokoknya gini. Pokoknya interaction itu dihitung. Setelah kalau di dunia social media, engagement semua dihitung.
Betul. Dan alhamdulillah sekarang juga kalau kita baru turun gitu ya, baru turun mobil, orang tuh motor bisa weh Kang Giring, bisa sampai berhenti foto dulu. Tapi itu bener banget loh, karena kan kadang-kadang ya walaupun misalnya orang di sosial media, tapi begitu kita udah ketemu langsung sama orangnya, apalagi orangnya pernah foto sama kita, itu kan definitely udah ada engagement dan connection. Jadi pasti lebih ada kedekatan dengan orang yang udah pernah bertemu dan foto bareng daripada orang yang mungkin dia sering lihat tapi nggak ketemu gitu, iya nggak? Iya. Dan kan pemetaan dapil lebih jelas. Saya tahu kantong-kantong suara saya yang besar mana yang kurang besar mana, jadi saya tahu di mana saya harus kerja lebih keras. Lebih terukur ya. Lebih terukur. Sekarang kalau dulu kan tebak-tebakan aja gitu kan. Wah, kita datang ke sini. Tapi sekarang udah tahu resultnya. Gitu. Dan sekarang bukan cuma Mas Giring nih, bukan cuma Bro Giring nih. Sis Cynthia juga maju di Dapil Jateng Solo. 5. Jateng 5. Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten. Nuh, sampai hafal gue. Soalnya kita juga yang ngurusin itu dapil. Apa yang membuat Mas Giring mendorong Sis? Loh, kok saya yang dorong? Dia mau. Oke. Tapi disetujui, nggak ada. Saya juga sampai bingung. Saya juga sampai bingung. Kan jadi sibuk tuh dua-duanya malah. Ya cerita gini, zaman saya jadi ketua umum, kita mencari caleg. Jadi kita mencari caleg sebanyak-banyaknya. Dulu PSI itu 2019 calegnya itu 3 ribuan kalau nggak salah. Sekarang tuh kita tuh naik ke 10 ribuan. Ya kan. Dan mencari caleg itu susah loh Mbak Mary, Mrs. Mary. Ya. Kalau saya gampang nih menganalogikannya nih. Mencari seseorang masuk ke politik aja susah. Udah dapat orang masuk politik, mau ngajak dia masuk ke PSI aja itu susah banget. Waktu zaman saya jadi ketua umum ya. Kalau sekarang mah semua orang mau masuk PSI ya kan. Karena waktu itu kan dianggap partai yang baru kecil gitu kan. Partai 0, partai hampir nggak lolos ya kan. Iya. Jadi mencari orang masuk PSI udah top nih gitu. Udah mencari orang masuk PSI, terus diajakin nyaleknya di Jawa Tengah lagi, itu berarti orangnya, wah ini orang gokil juga nih orang gitu, iya kan, hebat juga nyalinya besar. Tiba-tiba ada satu orang yang kayak gitu, namanya Cynthia Riza. Aku nggak ngerti gimana ceritanya. Mungkin dia dengerin kali ya, saya setiap kali Zoom bareng DPP, setiap kali pulang selalu curhat. Aduh nih gimana ya caleg apalagi kita perlu 30% keterwakilan perempuan kan. Nyari perempuan nyalek di PSI susah banget. Tiba-tiba centung, aku udah daftar ya. Wow. Itu saya sampai ngerasa bahwa karena dia pengen bantuin suaminya. Gitu. Dan ternyata memang panggilannya buat dia gitu. Bahwa dia terpanggil lagi untuk balik lagi ke tanah leluhurnya, yaitu di Boyolali. Gitu. Semangat sih Cynthia. Ya mohon doanya. Jadi sekarang yang paling berat adalah ya long distance-nya ini sih. Oh iya, karena harus bagi-bagi tugas dong. Satu kan masing-masing harus sosialisasi di daerah masing-masing kan. Ya, saya di Bandung. Biasanya Bro Jo yang nemenin Cynthia sih. Tapi seneng sih sekarang orang udah mulai kenalin dia, ya kan. Jadi kalau turun, Mbak Cynthia, foto dong Mbak Cynthia gitu. Ya seneng sih bahwa sekarang awareness dia udah tinggi lah. Gitu. Dan mudah-mudahan ya dia sendiri juga sekarang lagi naik level juga kan. Nah, mudah-mudahan dia terpilih. Gitu. Jadi saya titip ya pemirsa yang Jateng 5, pilih saya dan istri saya. Iya, jadi ini dapil 1 Jabar. Si Cynthia di Jateng 5. Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, sampai hafal. Oke, semangat. Nanti pilihnya tanggal 14 Februari. Saya Bandung Cimahi sih. Sampurasun Rampas. Ya, ada nih. Kang Diva, iya Bandung. Titipnya Kang Diva. Ini Bandung, sama keluarganya ya Kang. Istri lagi di sana juga. Punten ya Kang. Saya partai nomor 15 Kang. Saya nomor urut 1. Kertas warna kuning Kang. Siap. Kertasnya kuning. Kertas warna kuning. Oh iya, karena kertasnya warna kuning. Betul. Partai nomor 15. Betul. Di atas burung nanti dibuka lembarannya. Di atas burung pertama ada PSI. Nah, carilah namanya Giring Ganesa dan Cynthia Riza. Cakep gak tuh?
Tolong jangan diedit ya editor. boleh. Kita keep, kita jadiin teaser khusus buat terima kasih. mensupport teman lah, support teman. Thank you. Oke. Nah, again kalau kita ngomongin tentang pesta demokrasi seru sih sebenarnya ya kan. Tapi banyak orang bilang tak kenal maka tak sayang. Apa asumsi tersalah yang biasanya orang selalu punya tentang PSI? Ya asumsi itu juga ada juga karena mungkin kita waktu itu punya strategi campaign yang ya mungkin dampaknya juga jadi asumsinya salah juga. Apa? Ya waktu itu kan kita bisa bilang agak terlalu frontal lah dan lainnya. Tapi kan waktu itu kapan? Waktu sebelum Mas Ketum. Sebelum Mas Kaisang jadi ketum. Mas Kaisang itu kan begitu jadi ketua umum kan the one thing yang dia mau adalah kita sekarang politiknya harus santun dan santuy gitu. Makanya Sis Mary kan sekarang lihat kan kita santun dan santuy sekali kan. Berbeda waktu zamannya saya dan Sis Grace kan. Oke. Kalau yang dulu pas lagi Sis Grace aku ingetnya videonya lucu-lucu karena kayak udah gitu ya, kan. Tapi kan itu buat maksud saya communication politiknya sih, maksudnya kayak kenceng gitu kan. Kalau yang sekarang aku lihat bajunya keren-keren, ya. Terus ini sih balehonya ada di mana-mana karena itu lebih terlihat nyata ya. Nggak beneran. Kalau dulu kan aku sering lihatnya tuh Sis Grace videonya tuh lucu banget catchy. Jadi aku tuh suka banget tuh karena seru gitu kayak apalagi ya. Maksudnya baru aja beda kan beda itu membuat orang noleh kan. Nah kalau yang sekarang sih presence-nya ya aku lihat ya kayak tadi baleho ada di mana-mana gitu kan. Awareness-nya, fotonya ya itu. Nah balik lagi ya. Jadi kemarin banyak strategic communication kita yang impulsif, ad hoc gitu kan. Terus yang akhirnya orang jadi berasumsi dengan itu gitu. Padahal sebetulnya ini partai isinya adalah orang-orang anak-anak muda yang bersih, ingin masuk ke politik, ingin melakukan perubahan gitu loh. Sorry perubahan lagi salah kata, perbaikan. Iya. Sekarang jadi susah ya, walaupun maksudnya sama, cuma kadang-kadang pemilihan tapi dari dulu saya jauh sebelum nomor 1 ngomongin perubahan saya sudah ngomongin bahwa saya pengennya ngomongin perbaikan. Karena berubah itu susah ya. Tapi memperbaiki sesuatu itu kan lebih gampang gitu. Iya. Dan saya rasa juga bangsa ini kalau mau menjadi lebih baik ya memperbaiki diri sendiri terus ya kan. Iya. Gitu aja sih sebenarnya. Iya, oke. Berarti apa dong asumsinya? Yang tadi kan ya itu asumsinya kan, apa? asumsi PSI apa anak kecil gak ngerti apa-apa, terus apa namanya terlalu kenceng gitu-gitu kan, terlalu berani gitu-gitu kan. Ya padahal kan sebenarnya itu strategi komunikasi aja gitu. Iya. Justru sekarang maaf ya Sis Mary ya, saya sih sekarang lebih happy ya. Karena? Ya semenjak Mas Kaisang ngomong udah sekarang kita politiknya santun dan santuy. Wah enak kita nih. Dan lebih didengar sepertinya kan. Karena sebelum ini pun juga ada banyak hal yang disuarakan. Tapi dari teman-teman di PSI juga merasa kita udah ngomong banyak nih berkoar-koar tapi gak didengar gitu. Mungkin sekarang bisa lebih langsung noleh gitu. Lebih langsung noleh. Dan kayak beberapa bulan kemarin kan kita juga sempat ngomongin PSI menang BPJS gratis gitu kan. Sebenarnya bener itu bisa, itu ada hitungannya. Tinggal political will-nya aja mau apa enggak gitu loh. Kita perjuangkan gitu. Nah itu kan asumsi-asumsi itu suka salah. Kita suka dibilangin ngumbar-ngumbar janji lah. Enggak, ada hitungannya. Semuanya kita pikirin. Emang kita cuman ngomong nyeblak-nyeblak aja, nggak mungkin lah. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita omongin kan. Gitu. Iya. Ya mungkin beberapa orang yang tadi mungkin kalau tadi Mas Giring bilang kan kayak dianggap apa partai anak kecil tadi katanya. Apa sebetulnya? Biasanya tadi saya salah ngomong lagi yang tadi. Apa dulu ya? Ingusan ya apa ya? Ingusannya gitu-gitu lah. Iya. Biasa lah, Mbak. Iya. Padahal banyak orang nggak tahu bahwa sebenarnya PSI itu juga di-run secara profesional dan memang punya idealisme yang sangat tinggi. Sangat idealis. Pokoknya kita kan tidak ada caleg kita mantan napi koruptor tuh nggak ada. Bisa dicek kok.
Nah, itu tetap ada value-value yang mau kita pertahankan, yang harus kita pertahankan. Oke. Ya, kalau boleh nanya nih, karena kalau kita berbicara tentang partai gitu ya, kan ada beberapa orang penting yang definitely itu memegang posisi penting. Contohnya adalah ketum, ya kan? Ketum pasti penting, ya kan? Karena dia yang pasti menjadi wajah dan menjadi penyuara, simbol ketua ya umum kan? Itu simbol. Ya, dan menurut saya kayak sekarang Kaisang menjadi ketum PSI itu sih PSI banget ya. Itu kan simbol anak muda, anak muda kreatif, yang kreatif berani. gitu, dan dia juga bisa tampil dan dia bisa membawakan dan memposisikan dia dengan benar dan baik gitu menurut saya. Karena kita tadi kan dari speech-speechnya, dari cara dia berpakaian, dari baju mawar gitu, dan menurut saya sih so far so good ya, itu membawa angin baik untuk PSI ya. Semoga surveinya naik, semoga. Amin. Amin gitu. Ini kan. pertanyaannya mana nih Mbak Mary? Iya, nah tapi kan orang taunya. Saya juga agak kepegangan tangan nih dari bawah nih. Mana nih pertanyaannya nih? Oke. Nah tapi kan sebenarnya selain ketum itu ada yang lebih penting juga gitu. Salah satu contohnya adalah ketua Dewan Pembina. Oke. Ya kan? Nah sedangkan kalau misalnya ketua Dewan Pembina, banyak orang tahu, oh ketua Dewan Pembina Gerindra ya Pak Prabowo, orang tahu. Ketua Dewan Pembina Demokrat gitu kan, zaman dulu berarti kan Pak SBY gitu kan, orang melihat ada figur gitu. Nah sedangkan kan, tapi kan kalau di PSI ini nggak pernah terlihat gitu. Ini ketua Dewan Pembinanya siapa gitu kan, nggak pernah muncul, nggak pernah terlihat gitu. Padahal kan sebenarnya sebagai ketua Dewan Pembina memegang peranan penting untuk dalam sebuah partai gitu. Nah jadi jadi pertanyaannya siapakah ini yang tidak terlihat dan kenapa tidak terlihat dan tidak terdengar, dan dan seberapa pentingnya pengaruh Dewan Pembina ini gitu di PSI. Nama Dewan Pembina kita, ketua Dewan Pembina kita kan Bang Jeffrey Giovanni kan. Dia adalah dulu pengusaha dan sempat berpolitik juga kok, sempat jadi anggota dewan juga. Dan ada satu momen hidupnya akhirnya dia memilih untuk pensiun, pensiun dari politik, pokoknya udahlah capek gitu, ya kan. Akhirnya dia memutuskan untuk istirahat dan melanjutkan bisnisnya di luar negeri. Sampai akhirnya ada satu momen di mana dia ngerasa bahwa Indonesia ini sudah momennya untuk, pokoknya dia juga sudah jengah melihat korupsi dan yang lainnya lah intinya. Dan ini sudah saatnya dia mau membuat sebuah partai yang isinya adalah anak-anak muda yang berani dan kreatif gitu kan. Dan juga nggak boleh seperti partai-partai yang lainnya lah gitu. Ya, akhirnya dia bertemu dengan Sis Grace dan juga Raja Juli Antoni dan mendirikanlah PSI gitu. Alasan dia nggak mau terlalu turun atau ya pokoknya nggak mau terlihat, ya simple aja, dia memberikan kita ruangan yang sebesar-besarnya untuk membangun partai ini dengan cara kita masing-masing gitu. Dia nggak pernah komplain tuh tentang saya di Bandung mau bikin sobat giring gimana-gimana, karena dia ngeliat oh ternyata giring passionnya adalah turun ke masyarakat gitu, turun ke grassroots gitu. Pokoknya intinya semuanya dia memberikan kebebasan semaksimal mungkin gitu. Untuk gimana caranya PSI itu bisa besar dan juga bisa menjadi rumah bagi orang-orang yang tadi saya bilang Jokowisme, orang-orang yang terinspirasi oleh Jokowi. Karena waktu itu Bang JG itu mendirikan PSI tepat ketika Pak Jokowi terpilih yang pertama kali. Dan dia ngeliat bahwa udah bisa nih ternyata Indonesia ya sekarang ya. Orang memilih ya karena kinerja gitu. Jadi makanya Bang JG ya menciptakan platform ini ya, ini kayak ini lapangan bolanya ya. Lu main dah. Lu mau bikin ada mau zumba di sana atau lo mau bikin main bulu tangkis pakai 2 kok lah, apa terserah deh pokoknya. Yang penting lo nggak korupsi dan jaga toleransi gitu. Iya. Berarti sosok yang penting tapi beliau memberikan kebebasan untuk PSI berjalan sesuai dengan ideologisnya sekarang. Iya. Ya pokoknya Mbak, aduh kok mau Mbak mulu ya. Sis. Iya. Intinya
Saya itu kan hidup juga udah oke ya. Iya. Dan saya kalau di musik juga mungkin saya bisa ya apa ya, bisa punya penghasilan yang oke juga gitu ya. Iya. Tapi kan memilih untuk di PSI kan karena saya tahu bahwa ini partai kan nggak korupsi. Iya. Iya kan. Jadi hidup saya tenang gitu loh. Iya. Saya berpolitiknya juga tenang gitu. Istri saya juga tenang. Iya. Dia tahu suaminya nggak bakal kena KPK gitu. Iya. Jadi itu sih. Iya. Kenapa saya bertahan di PSI itu. Iya. Kita doakan di tahun ini bisa lolos ke Senayan. Amin. Berapa sih targetnya? Yang penting lolos aja. Masa sih? Pasti kan ada target loh, ada KPI ya kan? 6% lah, insya Allah 6%. 6%. Oke. 6%. Iya. Biasa suka ngikutin survei-survei gitu nggak sih? Kan biasa suka ada survei sekarang berapa persen dan seterusnya. Ada yang udah 6, ada yang masih 2, ada yang udah 3, ada yang udah 4 gitu. Iya. Tapi berarti ngikutin terus ya. Sebenarnya percaya nggak sih sama survei-survei kayak gitu, Mas Giring? Karena kalau kita berbicara tentang survei ya, maksudnya ini bukan cuma survei tentang partai PSI ya, tapi kan kalau sekarang kita ngomong kan survei biasa ada survei capres, cawapres gitu kan, pollingnya berapa. Ada orang yang masyarakat yang percaya dengan hasil survei, tapi ada juga masyarakat yang bilang survei itu kan mainan politik, tergantung siapa yang bayar, nanti kan itu bisa diarahkan sesuai dengan pertanyaannya dan seterusnya. Kalau menurut Mas Giring sendiri tuh survei itu beneran atau titipan? Saya percaya dengan survei. Saya percaya bahwa tiap partai juga ada surveinya masing-masing. Dan saya rasa kalau sampai survei itu bisa dibayar, pasti industrinya akan mati dong. Orang nggak akan mau survei lagi. Dan saya yakin hampir semua surveyor gitu ya, dan mereka punya komitmen itu. Yeah. Tidak mau mempermainkan, karena ini kan periuknya mereka. Yeah. Kalau udah ketahuan sekali bahwa periuknya ada periuk yang tidak profesional, ya pasti hancur dong industrinya. Yeah. Mungkin memang sekarang hasilnya beda-beda. Mungkin hasilnya beda-beda, ada mungkin cara narik sampelnya beda mungkin. Yeah. Atau pertanyaannya beda mungkin. Ya benar juga tadi pertanyaannya mungkin agak beda kali, nggak detail, ya kan. Tapi saya selalu percaya gitu. Karena apa? Kalau surveinya PSI sudah bagus, ya tetap kita harus kerja keras. Kalau surveinya masih jelek, berarti kita harus kerja lebih keras lagi. Kerja lebih keras. Karena kalau katanya Mas Ketum nih, orang yang suka, saya selalu ingat ya. Kalau bapak saya kan cuman kerja gitu dia bilang. Jadi kalau ini internal kalau semua. Tapi kalau saya kerja apa gitu. Kapan gak kerjanya? Ya kalau udah tifus ya baru gak kerja. Lebih banyak. Tapi Mas Ketum tuh masih muda kita. Zaman kita dulu kan usia 20 tahunan, 30 tahun kita juga waktunya untuk kerja. Tapi dia tuh lucu. Lucunya tuh dia. Saya ini mau ngalahin rekor bapak saya. Apa tuh? Dia pernah belusukan satu hari itu 20 titik ke beberapa puluh titik gitu. Kok bisa? Dari lagi bulan puasa soalnya kan. Jadi dia belusukan dulu sahur sama warga. Habis itu subuhan, habis itu ke pasar, habis itu apa sampai 20 sehari. Saya harus bisa ngalahin bapak saya. Oke, Mas Ketum. Go ahead, man. Ya, semangat untuk Mas Kaisang juga kalau nonton video ini ya. Ya, tapi again yang namanya survei mungkin banyak orang punya pemikiran yang berbeda, tapi yang saya lihat konsisten tuh 2 sih. Yang pertama sampai sekarang selalu konsisten 02 itu yang surveinya selalu paling tinggi, masih selalu konsisten. Yang kedua yaitu PSI masih dikit lagi ya, masih berapa sekarang 4%. Ada yang balik lagi, ada yang masih 2, ada yang sudah 3,5, ada yang sudah di atas, sudah 6,5 gitu kan. Jadi balik lagi survei itu kita suka melihat survei sebetulnya untuk indikator lah ya. Bukan. Cambuk semangat kita. Cambuk semangat, iya. Ayo semangat gitu. Kalau menurut Mas Giring apa lagi nih yang harus dilakukan supaya bisa naik? Calegnya lah harus kerja. Saya mah gampang aja orangnya mah. Calegnya kerja dong. Gitu. Iya. Kan kirain kalau dengan adanya Mas Kaisang, dengan adanya misalnya kayak dengan adanya Jokowi juga ikut
mendukung, itu kan harusnya elektabilitasnya bisa pasti naik dong. Naik, itu ya, karena kan naik. Banyak banget orang yang juga tadi Jokowisme suka banget dengan hasil yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya sendiri juga sangat berterima kasih ya, maksudnya Pak Jokowi sebagai presiden selama 9 tahun ini kan membangun banyak infrastruktur. Jadi kayak tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi kan tinggi. Ya, tinggi. Harusnya kalau itu mendukung ke PSI kan berarti harusnya conversionnya pun juga bisa sangat tinggi kan. Tapi balik lagi, maksudnya saya ngomong nih sama semua caleg-caleg ya, caleg-caleg PSI ya, jangan taking everything for granted loh, bahwa ada Mas Ketum, ada Pak Jokowi gitu, terus kita jadi leha-leha, enggak dong. Iya. Justru ini harus jadi pecutan semangat kita juga untuk kalau bisa sehari belusukan berkilo-kilo, bikin kegiatan, harus bisa ketemu sampai 1000-an orang per hari. Justru jangan begitu udah ada Mas Ketum malah semuanya jadi leha-leha, itu salah banget. Iya. Misalnya kamu nggak punya uang untuk APK, masa invest dikit lah buat kartu nama, kenalin, yang penting kenalan dong sama dapilnya, kenalan sama semua orang, sowan sama tokoh-tokoh masyarakat, minta tolong sama semua orang. Gitu loh. So don't take it for granted. Jangan dong, don't take it for granted. Sama aja kalau di bisnis tuh udah ada brand ambasadornya, tapi ya tetap harus jualan lah. Karena kalau misalnya ada iklan ada mukanya brand ambasadornya orang Korea yang keren pun juga, tapi kalau jualan kosmetik salesnya nggak jualan live juga nggak akan convert ke sales gitu ya. Iya, jadi menurut saya sekarang buat ice breaking kan jadi lebih enak. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kami dari PSI, nomor urut 15 ya. Oh, ngomong-ngomong dapat salam dari Ketua Umum kita, Mas Kaisang. Oh ya Mas Kaisang. Gitu. Kan lebih emang kenyataannya begitu gitu. Oke. Dan Mas Kaisang juga ngomong, Mas Giring pokoknya setiap kali ketemu warga ya salamin dari saya gitu. Iya, siap gitu. Oke. Iya kan? Iya. Gitu. Iya. Wah, apalagi kalau Cynthia di Jateng 5 udah, wah Mbak Cynthia salam buat Mas Kaisang ya. Aduh Mas Kaisang dulu tuh kalau jadi kan gini, orang tuh dulu suka cerita kan mereka kan. Dulu Mas Kaisang kalau beli ini di sini loh dia loh gitu, salamin ya gitu. Iya nanti saya salamin Ibu gitu. Oke. Semangat buat semuanya. Oke, 2 pertanyaan terakhir Mas Giring, 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah, jadi saya akan menyebutkan 5 nama tokoh politik. Waduh. Teman-teman semua kok, tenang aja. Pengen tahu komentar dari Bro Giring. Saya berdoa dulu jangan sampai salah ngomong nih. Enggak lah, teman-teman semua kok. Oke, yang pertama. Tuh. Ini komentar ini gimana nih? Bebas tuh maksudnya enggak. Sebenarnya pertanyaan semua bintang tamu. Contoh kita. Semua bintang tamu saya tanyain pertanyaan sama. Misalnya gue ngomongin nih Brad Pitt, terus jawabnya apa misalnya? Oh, kalau buat saya. Iya, misalnya Brad Pitt apa? Oh, ganteng banget, andaikan saya bisa ketemu dengan gitu boleh ya. Oke. Salah satu fans saya tuh waktu zaman dulu ada Brad Pitt sama satu lagi, banyak lah. Bruce Willis, bukan? Bukan Bruce Willis lah. Brad Pitt, zamannya Brad Pitt siapa aja ya? Brad Pitt, Leonardo DiCaprio pasti. Leonardo DiCaprio enggak, itu termasuk yang saya nggak suka. Ini jadi balas pertanyaan. Oke, let's go. Satu lagi Tom Cruise lah pasti. Tom Cruise ya, benar. Dua orang itu. Udah tua masih keren ya. Masih keren. Oke. Back. Yang ini nggak kalah keren ya. Oke, bismillah. Yang 5 yang saya sebut nggak kalah keren ya. Pertama, Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan. Yang jelas Pak Anies Baswedan di momentum pencapresan ini menunjukkan memang dia adalah orang yang sangat jago ngomong ya. Gitu. Dan dia bisa menepat. Jadi apa ya? Dengerin dia tuh, oh ini orang meyakinkan ya gitu. Itu sih. Oke. Ya, tapi ya saya nggak akan milih dia lah pasti kan, gitu. Karena lihat track recordnya juga sebagai Gubernur DKI Jakarta, performance-nya ya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga DKI Jakarta. Iya, ngomongnya hati-hati sekali.
Oke. Soalnya kan sekarang politiknya udah politik santun-santuy. Coba kalau zaman saya Mas Ketum saya langsung ngomong Pak Anies set gitu kan. Oh, oke. Cuma sekarang kan udah arahan dari Mas Ketum kan. Ya, Politik harus santun. santuy. Oke. Yang kedua, Pak Prabowo. Wah. Satu hal ya tentang Pak Prabowo ya. Saya cerita dikit boleh dong? Boleh. Waktu kita mengadakan kunjungan balas, kan dia pertama kali datang ke DPP PSI. Habis itu kan kita mengadakan kunjungan balasan. Saya ngomong, saya kan disuruh nyanyi, terus saya ke depan panggung. Saya ngomong, Pak, Bapak nggak usah cek Instagram saya Pak ya, yang dulu Pak. Saya minta maaf ya Pak, dulu pernah kritik Bapak dan lain-lainnya gitu. Tapi one thing ya, Pak Prabowo, yang bisa kita pelajari dari seorang negarawan seperti Pak Prabowo adalah, you don't give up. You just don't give up. Apapun yang terjadi, ya udah. Lo kalah, lo bangkit lagi dan lanjutin lagi. Dan semua buat Indonesia. Oke. Gitu sih. Dan gak baperan ya. Walau kan waktu dulu soalnya yang kayak tadi Mas Giring kan udah nggak enak dulu kan ketemu karena kan dulu sempat ya, cukup kan? keras berseberangan. Bahkan waktu itu sempat kasih apa tuh award apa gitu. Tapi nggak baperan dia orangnya ya. Karena bagi dia yang paling ini yang saya suka ya, bahwa dia selalu berpidatonya kalau bersama kita adalah kita nggak bisa loh ngurus negara ini sendirian atau satu kelompok aja. Kita mau take off loh nih, so we have to do it right. Gitu. Jadi apa ya, yang anak-anak bisa meniru dan mencontoh semangatnya Pak Prabowo. Yeah. Jadi Gen Z, milenial semua, lihat dong, lo bikin usaha misalnya, as an entrepreneur, ya lo gagal sekali, ya udah lo bangkit lagi, lo bikin lagi gitu. Dan kali ini kita bisa lihat bahwa dia sekarang udah semakin mateng dan makin tulus, ya kan? Dan lihat bahwa ya untuk melanjutkan Pak Jokowi yang this is the right guy gitu. Oke. Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, selain rambut putih ya. Pak Ganjar, to be honest saya cuman baru pernah ketemu sekali ya sama Pak Ganjar. Itu juga cuman di KPU salaman, Pak Ganjar gitu. Udah sih that's it ya. Tapi saya rasa mana ya, mungkin karena kurang kenal saya, I cannot say anything. Oke. To be honest ya. Iya. Bu Megawati. Oh, oke, good. Ibu Mega, selamat ulang tahun buat Bu Mega. Ya, sebelumnya kan happy belated birthday. Banyak orang yang mungkin akhir-akhir ini kan banyak yang maaf ya, cuman di sosmed kan kenceng gitu ya sama tentang Bu Mega ya. Kalau saya baca komen-komennya gitu. Tapi teman-teman juga harus tahu loh, Bu Mega ini adalah negarawan yang luar biasa, memimpin sebuah partai yang sangat besar. Di mana isi partai juga beragam orang-orangnya dengan karakternya, tapi dia bisa membuat semua orang yang beragam ini nunduk dengan perintahnya dia dan memastikan bahwa partai ini berjalan dengan sesuai tujuan utamanya gitu. Dan yang bisa melakukan itu adalah Ibu Megawati gitu. Jadi saya mah angkat topi, salut sama Bu Mega. Bu Mega itu luar biasa. Oke. Terakhir, nah saya bingung nih, ada banyak yang mau saya tanya. Waduh. Siapa ya? Kalau gitu berarti yang terakhir Pak Jokowi. Waduh, itu mah kalau Sis Mary mah ngomong itu, saya cuma bisa cerita bahwa berapa bulan ini saya pasti akan sangat emosional. Saya itu ngelihat Pak Jokowi di TikTok aja kadang-kadang suka terharu gitu. Kenapa? Ya Pak Jokowi sudah mau selesai kan masa jabatannya. Kita nggak akan ngeliat lagi anak kecil ditanya nama ikan. Kita nggak akan lihat lagi bagaimana dia bercanda sama Pak Basuki. Kita nggak akan lihat lagi bagaimana dia turun ke lapangan disambut oleh ribuan orang. Saya tuh
saya cinta banget sama. Maaf nih jadi emosional ya. Berbeda nggak sih Pak Jokowi yang sekarang sama yang beberapa sama yang sebelumnya? Karena beberapa orang-orang terdekatnya tuh berpikir dan sering kali bilang bahwa sekarang berbeda loh Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi sekarang lebih mateng. Lebih matang, maksudnya dia udah 10 tahunnya dia udah mengerti loh Sis Mary. Dan dia tahu bahwa dia pengen semua yang sudah dia bangun, dia rancang dan dia harusnya dilanjutin gitu loh. Ya kan, semua ini kan terjadi cuma gara-gara kepentingan aja gitu. Iya. Karena dia tahu bahwa demokrasi ini kan problemnya itu. Setiap kali ada pergantian dia berubah lagi, pergantian berubah lagi, pergantian berubah lagi. Dia mau memastikan ini jangan sampai berubah nih. Sampai 2045 supaya bisa take off. Karena semua yang di fondasi yang dia bangun ya udah benar semua. Jadi kalau ditanya apakah dia berubah apa enggak, I think Pak Jokowi still very humble. Dan bisa terlihat kok gitu setiap kali ketemu warga, ketemu orang. Ya dia tetap menghargai orang kok, memanusiakan manusia. Enggak memandang ini ketua umum atau dewan pembina atau enggak, warga biasa juga dia sayang sekali. Kelihatan loh kan, orang kan kelihatan gitu loh gesturnya gitu. Kan nggak bisa dibohongin, itu hal yang nggak bisa dibohongin loh Sis Mary. Jadi ya itu saya very emotional karena aduh, apakah akan ada presiden yang akan sehebat Pak Jokowi lagi gitu. Saya nggak ngejilat ya, karena saya ini memang pecinta Jokowi. Saya masuk ke PSI aja karena Pak Jokowi. Saya di politik aja keluar dari Niji karena saya pengen one day bisa seperti Pak Jokowi. Bukan jadi presidennya loh, tetapi menjadi orang yang berguna di politik dan melayani begitu banyak orang gitu. Iya, ya pasti kita semua juga merasakan definitely banyak hal yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk Indonesia yang membuat Indonesia bisa menjadi seperti dan PR-nya juga masih banyak kok. Kita harus ngakuin loh Sis Mary. Iya kan, PR-nya masih banyak. Tapi waktu dia dari, misalnya gini deh, kalau presiden-presiden yang lain yang kita tahu ya di seluruh dunia, di ujung masa jabatan approval rate-nya nggak pernah ada yang setinggi dia, satu. Kedua, bukannya dia ngaso-ngaso santai-santai, dia kayak dikejar KPI-nya yang dia buat sendiri. Bener gak? Iya. Wah bangun ini, bangun itu. Misalnya IKN harus selesai, ini harus selesai. Gitu. Wah gila ya, Jokowi top lah. Jokowi top. Kita doakan sehat selalu. Iya Pak Jokowi sehat ya Pak. Pak Jokowi sehat selalu. Jokowisme Pak, Jokowisme. Oke, terakhir. Berarti dari begitu banyak pengalaman hidup, apa yang menjadi pelajaran terbaik yang hidup berikan untuk Bro Giring? Apa sejahat-jahatnya atau apapun yang terjadi ya di hidup, tetap jadi orang baik aja. Tetap berhati baik. Apalagi di politik ya. Saya juga lagi ngalamin gitu bagaimana ya di politik itu, apalagi mendekati pemilu ya. Ini kayak gosok sana, gosok sini. Cuman balik lagi, ya tadi yang saya percaya itu, kalau kita berbuat baik ya pasti akan dibalas juga kok. Gitu. Ada hari buruk, tapi ada hari baik. Jadi ya udah gitu. Yang penting pasrah aja dan lihat tanda-tanda alam aja, ikutin tanda-tanda alam. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, sisanya biar Tuhan dan alam semesta yang memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Thank you sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Thank you sudah menjadi teman ngobrol saya hari ini. Senang bisa bertukar pikiran. Karena saya harus ngasih kamu pertanyaan. Boleh berarti. Sebagai janji saya, Mas Giring, Bro Giring, boleh nanya satu pertanyaan. To be honest agak susah loh Mrs. Mary mencari pertanyaan. Saya tadi pengen nyari pertanyaan yang susah gitu, cuman kayaknya nggak, nanti malah kelihatan sok pinter gitu. Saya pengen nyari pertanyaan yang receh, nanti kelihatan cringe banget sih gitu. Ntar saya ikut nyari-nyari. Jadi saya juga saya menyari-nyari gitu. Dan akhirnya tadi saya baru nemuin pertanyaannya ketika when you told me about the picture outside. Iya kan? Ketika ada kan nanti teman-teman kasih lihat ya. Gambar Sis Mary kayak memandang masa depan, ya kan? Nah terus, and then I ask about, so where's your husband? Iya kan? Ternyata suaminya Mas Alfa digambar di
belakang ya kan? Iya, terselubung ya, nggak banyak yang tahu tapi itu sebenarnya ya dia orang belakang layar. I believe that suksesnya seseorang itu pasti juga karena pasangannya gitu. Saya sukses seperti ini karena ibu dan istri saya, ya kan. Sis Mary juga pasti sukses seperti ini juga karena Alpha juga dong. Yeah. You have to admit that. Of course. Ya kan? Of course. Dan dari namanya kayak Alpha sekali ya orangnya kan. Iya. Ya kan. So my question is very simple. Sebutin 2 hal yang bikin Sis Mary setiap hari jatuh cinta sama suaminya. Wow. Simple. Very simple lah. Oke. Iya. 2 hal ini sebenarnya ada 2 hal yang menjadi alasan terbesar why I know that he's the one for me. Oke. Ya, dan ini nggak berubah setelah bertahun-tahun menikah. Nggak berubah. Okay. Jadi setelah dia ngorok dan taruh celana dalam di mana-mana dan berantakan, ya laki-laki normal kayak gitu. Ngorok sih enggak ya, dia nggak ngorok. You're so lucky. Enggak, dia nggak ngorok. Gue ngorok habis. Atau mungkin belum kali ya. Kadang-kadang kan orang udah berumur 50, 60 tahun. Enggak, gue dari awal ngorok mulu. Oh gitu. Enggak, dia tidur nggak ngorok. Oke. Jadi 2 hal ini adalah 2 hal yang membuat saya yakin bahwa Alpha is the one. He is the one. Oke. Yang pertama adalah dia selalu bisa membawa saya lebih dekat dengan Tuhan. Oh, ya, oke. Ini bukan klise tapi ini benar-benar karena itu matters a lot sih buat saya karena saya dan Alpha itu adalah 2 different person with 2 different opposite personality. Jadi kadang-kadang tuh ya kalau kita ngambil personality test udah satu aja karena apapun jawaban saya dia pasti jawabannya opposite dari saya gitu. Sangat berbeda. Such as? Contoh. Contoh saya orangnya ekstrovert, dia orangnya introvert. Bahkan bukan cuma dari personality ya, dari preference makan. Dia tuh suka banget daging kayak kambing, sapi. Saya nggak makan daging. Saya lebih sukanya seafood, kepiting, udang gitu. Jadi kalau ngomongin tentang perbedaan ada begitu banyak yang kalau ini kita nggak inget nih dengan kenapa kita bersama nih, pasti sebenarnya perbedaan-perbedaan ini akan membuat banyak berantem dan bersinggungan gitu kan. Kamu nggak suka sedangkan saya juga nggak suka ini dan seterusnya gitu. Nah tapi 2 hal itu. Yang pertama adalah dia membawa saya, mendekatkan saya kepada Tuhan. Jadi tiap minggu pagi bangun gereja gitu. Oh, enggak. Nah ini berbeda karena dia selalu mengingatkan saya bahwa religion is different. Jadi ini bukan tentang agama tapi about relationship. Building relationship with Tuhan gitu. Mungkin dia bukan orang yang paling tahu banyak agama gitu. Tapi menurut saya dia dia punya hubungan yang sangat dekat, personal relationship with him, with God gitu, yang membuat saya juga membawa saya memiliki kedekatan seperti itu. Ya, jadi ini bukan tentang agama ya, tapi tentang hubungan secara spiritual dengan Sang Pencipta. Itu yang pertama. Terus yang kedua, maaf aku potong. Jadi Alpha membuat kamu lebih dekat dengan Tuhan dan akhirnya membuat kamu menjadi orang lebih baik dong. Of course. Kalau kita lebih dekat sama Tuhan kan kita jadi the better self, Pak. Betul. Jadi kita jadi lebih better lah setiap hari dong. Betul. Okay. Nah dan itu yang kedua. Yang kedua karena because of him I'm better. Itu yang keduanya. Betul. Tapi ini menarik ya karena somehow dia itu bisa membuat saya mengeksplor banyak hal yang dia tuh bisa membuat saya untuk berani bermimpi yang jauh lebih besar lagi, yang sometimes tuh membuat saya merasa tidak nyaman, tapi at the same times itu nggak mengubah personality saya, gitu. And sometimes kan ini is different, is very thin line ya. Kadang-kadang di mana kita melakukan sesuatu atau misalnya kita harus terjun ke industri sesuatu misalnya contohnya. Karena saya percaya setiap tahun tuh ada musimnya, setiap musim tuh ada masanya. Kita ditempatkan di mana gitu kan. Kayak dulu mungkin saya sebagai entrepreneur di Singapura, tapi sekarang kembali ke Indonesia saya sebagai content creator juga, dan sekarang saya menjadi sebagai investor juga. Jadi setiap masa setiap musim ada musimnya juga gitu. Kita ditempatkan di mana. Nah tapi walaupun saya ditempatkan di tempat yang berbeda dan dia selalu memprovok saya untuk ayo you have to dream bigger gitu. Maksudnya kamu yakin cuma segini aja gitu kan, pasti ada banyak kan sebenarnya Tuhan mau kamu lakukan gitu. Tapi at the same time saya tetap masih bisa merasa ini saya gitu. So he still appreciate me as me. Jadi walaupun saya berubah,
memperbaiki, tapi itu nggak mengubah siapa saya, core-nya, purpose hidup saya, dan nggak mengubah diri saya gitu. Nah jadi saya ya itu sih yang saya appreciate ya, dia ya keep pushing me to do more, ya to the limit. Yang sometimes kadang-kadang saya nggak tahu bahwa saya ternyata bisa melakukan hal itu. Ya, tapi at the same time dia tetap appreciate me as a person. I think itu gitu. Rumusan pasangan yang cocok ya. Maksudnya, itu rumusan pasangan yang harus memang kita cari ya. Untuk mereka yang masih jomblo-jomblo ya. Jadi buat mereka yang jomblo-jomblo nih, buat cari pasangan yang mau nge-push kalian agar naik level. Benar ya? Iya. Just like you and Cynthia juga kan? Gitu kan. Saya juga waktu itu juga akhirnya kan memutuskan untuk, hey Cynthia, you can do this. You can do it. Ayo. Waduh. Sampai nangis lah, apalah gitu-gitu kan. Stres lah apa, cuman no, you can do it. Iya. Dan tidak banyak pria yang membiarkan istrinya untuk tampil. Kan orang-orang taunya Mary Riana sebenarnya kan. Orang-orang taunya it's me, tapi kan behind all these things sebenarnya ada dia yang memang selalu bekerja keras, dan juga ya kita melakukan ini bersama, hanya saja perannya kan berbeda-berbeda, tapi kan orang nggak tahu he's always behind the scene. Tapi memang nature-nya seperti itu sih. We work on our strength. Karena dia introvert itu ya. Karena memang dia orangnya lebih di belakang layar, lebih strategik. Lebih di belakang layar, sedangkan ya dia lebih introvert, saya lebih ekstrovert. Ya cocok lah ya. Intinya seperti itu. Iya, yang bagus, bisa cocok gitu. Jadi kamu di depan, dia di belakang. Gitu. Kayak ini kan, kayak kamu pernah nonton ya? Thatcher kan pernah nonton kan? Belum. Thatchernya gitu, suaminya juga gitu kan. Oke. Suaminya di belakang layar gitu. Oke. Dan dia benar-benar Thatchernya kan di depan. Gitu. Oke. Ntar aku cari filmnya. Kayaknya bukan masalah kelamin sih, sis Mary ya. Tentang masalah ya pasangannya memang sebuah hubungan yang baik adalah hubungan yang bisa naikin level setiap betul. The both of them gitu loh. Mengasah satu sama lain selalu. Akhirnya dua-duanya naik level gitu kan. Naik level. Atau ketika pilihannya satu yang nggak mau naik level biar nge-support yang satu lagi naik level itu juga oke juga kan. Menurut gue sih kayak gitu. Iya. That's a very good. Jadi dekat dengan Tuhan dan selalu dia bisa membuat sis Mary itu tiap hari menjadi the better version of you. He always challenge me gitu kayak padahal saya bilang, loh ini kan udah oke. No, I think, are you sure this is what you want gitu kan. Maksudnya dream bigger gitu. Kan kamu udah sukses ya. Mau nge-dream bigger apa lagi sis? Gimana? Apa lagi abis ini emangnya? Kan hidup ini bukan cuma tentang kita. Of course kalau dibilang tentang I think sama seperti Bro Giri, saya yakin karena kalau misalnya is all about me, yes saya udah nyaman. Maksudnya mau bayar uang sekolah anak juga bisa, mau makan nasi padang seumur hidup juga puji Tuhan masih bisa gitu kan. Nah, tapi kan kalau semuanya is all about me, ya itu nggak akan pernah membuat saya bergerak karena I'm already very comfortable. Tapi kan sesuatu yang membuat kita bergerak, it must be bigger than ourselves. Harus bigger than ours gitu. Ya kalau saya nggak bekerja, terus gimana nih nasib ratusan orang yang sudah mempercayakan hidup dan karirnya di Mary Riana Group? Kan mereka juga pasti nggak mau cuma stuck doang dong. Mereka kan pasti ingin bertumbuh. Mereka ingin ini Mary Riana Group ini terus bertumbuh dan berkembang. Kalau misalnya perusahaan ini bisa bertumbuh dan berkembang kan tergantung pemimpinnya ikut mau bertumbuh dan berkembang nggak, dia tetap mau like always push our limit, go bigger, dream higher, collaborate, think bigger nggak gitu. Karena kalau nggak ya bukan hanya saya nggak bertumbuh, perusahaan yang nggak bertumbuh, orang-orang yang bersama saya dan banyak hal gitu. So it's not just about me ya. And at the same time juga anak-anak saya kan, jadi kalau dia ngelihat mamanya santai-santai aja nanti bagaimana saya memberikan contoh kepada mereka gitu kan. Tapi kan ketika mereka bisa ngeliat mamanya aja masih tetap semangat, I think they will know that basically the mom works, mamanya masih bekerja bukan karena dia butuh uang, tapi karena memang dia sedang memaksimalkan apa talenta yang memang dia punya, dia bisa untuk dilakukan gitu. So itu sih yang membuat aku tetap terus just keep doing and just keep exploring gitu. Aku ada satu lagi nih. So you don't mind, tadi kan ngomong bahwa kamu you want is giving the bete. So dari baru segini.
Ada lagi. Aduh, gimana Si Mali nanya lagi. Astaga. Ini udah 180 menit katanya gitu. Gestur penting loh, penting loh. Gitu gue lihat tadi. Yeah. So you don't mind dari Mary Riana Group ini akan lahir Mary Riana yang lain dong? Of course. Iya kan? Iya. Kan gue selalu berdoa dulu waktu jadi ketua umum adalah mimpi saya adalah dari partai ini akan lahir Gus Dur berikutnya, akan lahir Bung Hatta berikutnya, akan lahir Jokowi berikutnya gitu kan. So you don't mind nanti dari Mary Riana Group ini pasti akan lahir other version of you dong. Iya, bukan don't mind, justru memang harus karena kan kalau semuanya hanya bergantung kepada Mary Riana, bagaimana kita bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi contohnya nih, misalnya kayak sekarang bukan hanya saya ya, maksudnya ada beberapa program-program, makanya kayak ketika pertama kali kita bikin Mary Riana Learning Center, walaupun namanya Mary Riana Learning Center, tapi yang ngajar trainer-trainernya kita gitu, yang memang sudah saya train gitu kan, yang dipastikan kualitasnya juga oke, dan jadi seperti itu. Jadi definitely in order for us to grow bigger, ya kan kita juga harus bisa mempercayakan dan menggroom create leader untuk succession plan kan, bukan cuma sukses doang kan, harus ada successor-nya seperti apa. Even though nanti your copy of Mary Riana eventually tiba-tiba jadi saingan lo, you don't mind juga also. Oh, nah ini bedanya karena kalau misalnya Mary Riana, kecuali kalau jadi gimana ya, maksudnya Mary Riana akan tetap menjadi Mary Riana. Tapi kalau misalnya apakah ada orang-orang lain misalnya contohnya yang pernah bekerja di sini. Misalnya namanya Mary Riani gitu. Terus dia mulai dari bawah gitu, terus naik ke atas, terus tiba-tiba Sis Mary Riana, aku juga lagi pengen bikin Mary Riani juga misalnya gitu. Iya. Of course, bahkan sebenarnya juga beberapa hal juga terjadi ya. Maksudnya ada beberapa yang memang dulu sempat bekerja di sini, terus akhirnya mereka juga ingin menumbuhkan passionnya, walaupun ada yang pengen menjadi trainer juga di ranah yang berbeda. Ya, definitely, karena kan mungkin path kita berbeda sekarang, tapi kan suatu saat nanti siapa tahu kita bisa bertemu kembali. Ya, contohnya nih ya, yang tadi baru aja ngasih gesture. Ini ya kan, ini termasuk salah satu orang yang sebelumnya dari sejak lulus bergabung di Mary Riana Group ya kan, jadi barengan. Cuma ada satu momen di mana waktu itu dia sedang ingin mencari jati dirinya dan akhirnya nggak bekerja lagi di Mary Riana Group. Follow the dream, the passions gitu, mengeksplor dirinya sendiri. Go ahead, definitely. Saya pasti memberikan blessingsnya juga gitu ya. Tapi at the same time kan nggak ada yang pernah tahu kapan waktunya kita akan bertemu lagi gitu. Dan ternyata tahun lalu dipertemukan kembali dan akhirnya sekarang dia kembali di Mary Riana Group dengan pengalaman yang mungkin sudah lebih banyak karena sebelumnya udah pernah ada di luar dan bekerja di sini lagi, dan akhirnya kan is win-win for everyone gitu. Ya mungkin itu sih yang kadang-kadang orang selalu berpikir waktu itu cuma stop di sini, tapi kan waktu itu tetap berjalan dan kita nggak akan pernah tahu ujung akhirnya seperti apa. Ya kalau Mas Giring bicara tentang stoik gitu ya, kan kita selalu percaya all is well. Pada akhirnya ya semua itu pasti ada maknanya dan kita asalkan kita terus berjalan ya kita akan bisa melihat, oh ternyata ini toh maksudnya, oh ternyata ini seperti ini gitu. Ya, so itu sih yang aku selalu percaya juga. Jadi ya CLBK ya lo ya? CLBK. Udah ngantuk nih mukanya nih, kita suruh udah mer. Lama banget lo ngomong Giring nih. Gitu katanya. Iya. Bukan cuma ini juga CLBK. Oh lo ini CLBK juga? Bro Diva juga. Iya. Jadi itu nih, sometimes kadang-kadang ketika seseorang meninggalkan kita, jangan terlalu baper karena siapa tahu mungkin ada rencana yang berbeda suatu saat nanti, atau mungkin sebenarnya memang sengaja dia ditempatkan di sana untuk suatu saat kembali lagi gitu. Atau bisa bantu juga, atau sometimes dia ditempatkan di sana karena mempersiapkan jalan suatu saat nanti kita juga akan ke sana gitu. I don't know. Jadi intinya terus berprasangka baik aja dan selalu mengucapkan baik dan melakukan hal yang baik gitu. Ini betul. Iya. Before we close, I just remember a story. Maaf ya. One story ya. Just one story. Jadi waktu itu gue ke Australia, Niji manggung di Australia. Dulu gue pas-pasan sama orang, dan gue, ya bini gue tuh sempat ngomong, kamu tuh kalau sama orang jangan terlalu ramah gitu kan. Terus gue this is me gitu loh. Ya udah, gue ketemu sama dia, terus gue ngajak ngobrol.
only 5 minutes. Gue ngobrol sama dia, terus dia nggak ngelupain momen itu. Suddenly gue kemarin ketemu lagi, dia udah punya restoran, terus dia langsung restoran udah, jadi gue datang agak telat, jadi restoran udah mau tutup. Terus dia ngomong, ini orang baik nih, buka lagi restorannya, buka lagi. Gitu, terus gue sok, aduh ini siapa ya? Gue lupa lagi gitu. Terus habis itu kita makan, terus dia cerita, iya waktu itu kamu ramah sekali sama saya 5 menit, tapi saya gak akan melupain itu seumur hidup. Jadi menurut gue akhirnya gue tunjukin ke anak-anak gue, just be good. Lo udah bikin orang happy aja tuh itu udah berkah gitu, dia gak akan lupain lo. Dan itu pasti nanti akan ada hikmahnya dan akan lo petik di masa depan kok. Gitu. It's never wrong to do the right thing. Yep. Udah ngantuk, tenang. Thank you Mas Giri. Terima kasih. Thank you, senang. Salam buat Alpha ya. Sukses, salam buat Sis Cynthia. Doain ya. Yes, Mohon doanya. Sukses buat semuanya. Terima kasih. Amin. Thank you. God bless you. Thank you, God bless you. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.